Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajuzulan wenang apa ayat tamma yento manut utawa makmum sapa al-hurru wong merdeka bil abdi kelawan budak wal balighu lan wong kang baleg bil murahiki kelawan bocah kang wis tamyiz. Niki makna murad. Bil murahiki kelawan bocah kang wis tamyiz. Ammas sobiyu anapun utawi bocah cilik wairul mumayyizi kang durung tamyiz iku fala yasihu mongko ora sah apa al-iqtida'u manut bihi kelawan sobi ghairul mumayyiz. Wa yajuzu ayat tamal hurru bil abdi. Orang merdeka boleh bermakmum dengan seorang budak. Wal balighu bil murahiki, juga orang yang sudah balik boleh bermakmum dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Kata-kata jawaz boleh itu menunjukkan berarti yang utama itu sebaliknya. Artinya seorang budak bermakmum kepada orang merdeka atau anak kecil yang sudah tamyiz bermakmum kepada orang yang sudah balik. Jadi kalau orang merdeka bermakmum dengan budak niku nggih sah-sah saja, tapi tidak utama. Sebagaimana orang balik bermakmum dengan anak kecil yang sudah tamyiz niku ya sah-sah saja, tapi tidak utama. Jadi yang penting itu sudah tamyiz. Meskipun dia belum khitan, belum disunat, niku kalau untuk sah menjadi imam hukumnya sah, meskipun hukumnya makruh. Yang tidak sah itu bermakmum kepada anak kecil yang belum tamyiz. Dalam menentukan imam, ada beberapa kriteria dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi imam. Yang pertama niku adalah seorang wali atau aparat pemerintah. Jadi misal contoh Pak Lurah atau Bupati atau Gubernur atau bahkan Presiden, kalau dia berjamaah dimanapun asalkan di tempat kekuasaannya, misal Bupati Grobogan, selama dia berjamaah di wilayah Grobogan, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Pak Lurah, misal Lurah Desa Putatsari, maka selama dia berjamaah di Desa Putatsari, di masjid atau di musola manapun, selama itu masih di Putatsari, maka dia yang paling berhak menjadi imam. Yang kedua yang paling berhak menjadi imam adalah imam rotib, imam tetap, imam rotib suatu masjid, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam, meskipun dia kalah alim dengan salah satu makmumnya misal. Yang ketiga yang paling berhak menjadi imam adalah pemilik manfaat tempat. Artinya kalau kita silaturahim kemudian saat sholat tiba, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah.
Meskipun tamunya lebih alim, meskipun tamunya lebih ahli fikih misal, tetap yang paling berhak untuk menjadi imam adalah pemilik rumah tersebut atau tuan rumah. Niku sing berkaitan dengan kekuasaan atau dengan tempat. Kriteria menjadi imam kalau dipandang dari kriteria sifat, yang pertama niki di luar 3 wau, di luar aparat pemerintah, di luar imam ratib, dan di luar pemilik manfaat suatu tempat, maka yang paling dijadikan pedoman untuk mendahulukan adalah afqoh. Siapa yang paling ngalim fikih, dia yang paling berhak menjadi imam. Kalau sama-sama afqoh, maka aqra, siapa yang hafalan Qur'annya paling banyak, tajwidnya paling baik. Kalau sama-sama ngalim fikih misal, juga sama-sama hafal Quran, maka kriteria berikutnya adalah azhad, siapa yang paling zuhud. Zuhud itu simpelnya orang yang dalam hatinya sudah tidak condong dengan harta dunia, itu disebut zuhud. Kalau sama-sama zuhud, aura, orang yang paling wirai, paling berhati-hati dalam meninggalkan keharaman atau bahkan kemakruhan. Kalau masih sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Kalau masih sama, maka yang paling tua Islamnya. Artinya kalau ada 2 orang yang sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, sama-sama zuhud, sama-sama wirai, maka dilihat dari seberapa lama dia masuk Islam. Berarti kalau sama-sama dari kecil masuk Islam, berarti yang paling tua yang paling berhak. Kalau masih sama, maka dilihat dari nasabnya. Yang nasabnya tinggi didahulukan daripada yang nasabnya biasa. Kalau masih sama, kriteria selanjutnya adalah yang paling bersih pakaian dan tubuhnya, juga yang paling layak pekerjaannya. Jadi profesi pekerjaan juga menjadi pertimbangan yang nomor 11. Yang terakhir adalah kalau masih sama semuanya, maka yang paling merdu suaranya. Itu menjadi pertimbangan yang terakhir. Nah, perbedaannya antara yang berhak sebab sifat dengan sebab pemilik tempat tadi, kalau dia berhak karena memiliki tempat, maka dia boleh mengajukan orang lain untuk menjadi imam. Jadi misal tuan rumah tadi karena tidak enak karena tamunya alim, misal ketika jamaah tuan rumah boleh-boleh saja menyodorkan atau menawarkan sang tamu untuk menjadi imam. Tapi kalau dia berhak menjadi imam itu sebab sifat, misal dia yang paling alim di tempat itu, sementara yang lain tidak begitu alim, bolehkah dia mengajukan orang lain untuk menjadi imam sholat? Jawabnya tidak boleh. Jadi kalau dia itu berhak menjadi imam karena dia lebih alim, maka ketika jamaah dia tidak boleh menyuruh orang lain untuk menjadi imam sementara dia menjadi makmum. Ini tidak boleh. Pokoknya ada tempatnya masing-masing. Kalau memang dia paling alim, ya maka dia harus mau menjadi imam. Wala yasihu, wala tasihu, lan ora sah apa qudwatu rajulin manute wong lanang bimraatin kelawan wong wadon, wala bi khunsan lan ora kelawan wong khunsa, bapa burus nak dimaknani,
muskilin kang ora jelas lanang wadone. Khunsa, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Wala khunsa, lan ora sah manute khunsa muskilin kang ora jelas lanang wadone bimroatin kelawan wong wadon, wala bimuskilin lan ora kelawan wong kang ora jelas lanang wadone. Wala tasihu niki bahas yang sah untuk dijadikan imam, dipandang dari jenis kelamin atau yang lainnya. Seorang laki-laki tidak sah bermakmum dengan seorang perempuan, meskipun perempuannya lebih alim, laki-lakinya bodoh misal, niku tetap dia tidak sah bermakmum kepada perempuan meskipun itu ibunya sendiri. Jadi anak laki-laki yang masih kecil misal kok berjamaah dengan ibunya, tetap tidak sah. Juga tidak sah seorang laki-laki tulen bermakmum dengan seseorang yang tidak jelas kelaminnya, karena dia punya dua alat kelamin, kedua-duanya berfungsi misal, maka laki-laki tidak sah bermakmum dengan orang seperti itu, karena bisa saja makmumnya jelas laki-lakinya sementara imamnya belum tentu laki-laki karena dia punya dua alat kelamin. Begitu juga khunsa muskil tidak sah bermakmum dengan perempuan, karena tadi juga ada kemungkinan ternyata makmumnya laki-laki kalau imamnya kan perempuan tulen. Juga tidak sah bermakmum dengan sesama khunsa muskil. Niku yang tidak sah. Kalau yang sah, laki-laki bermakmum dengan laki-laki, atau seorang khunsa bermakmum dengan laki-laki tulen, atau perempuan tulen bermakmum dengan laki-laki tulen, atau seorang perempuan tulen bermakmum dengan khunsa, atau perempuan bermakmum dengan sesama perempuan. Jadi niku yang sah. Lah kemudian jika ternyata imamnya itu tidak memenuhi syarat, niku apakah nanti sholatnya makmum wajib mengulangi? Niku hukumnya ditafsil. Jadi makmum niku wajib mengulangi sholatnya jika satu, imamnya ternyata perempuan, atau imamnya ternyata khunsa, atau imamnya ternyata orang kafir meskipun disembunyikan kekafirannya, atau ternyata imamnya seorang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca Fatihah, atau ternyata imamnya berstatus sebagai makmum. Misal ada orang sholat banyak, terus tiba-tiba sampean bermakmum. Nah, setelah sampean bermakmum ternyata imamnya sampean pun juga bermakmum dengan orang yang di depannya, maka sholatnya sang makmum ini wajib diulangi. Termasuk yang wajib diulangi adalah ketika dia bermakmum kepada imam yang tidak membaca Fatihah, untuk sholat-sholat yang sunnah dibaca keras seperti maghrib, isya, atau yang sujudnya tidak sah, misal sujud pada lengan bajunya. Niki kok makmumnya tahu, maka kalau dia tidak niat mufarokoh berarti sholatnya batal dan harus diulangi. Termasuk ketika imamnya di dalam pakaian atau tubuhnya jelas-jelas terdapat najis,
Ya. Jadi ada najis yang jelas. Niku sing contoh-contoh kasus di mana makmum wajib mengulangi sholatnya. Contoh-contoh kasus yang makmum tidak wajib mengulangi sholatnya meskipun imamnya batal, niku adalah seperti imamnya ternyata hadas. Ya, jadi imamnya sebenarnya dia belum punya wudhu, tapi punya dugaan punya wudhu, kemudian sholat menjadi imam. Kemudian setelah sholat dia baru ingat bahwa dia masih hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka niki sholatnya imam yang batal, tidak sah, tapi makmumnya tidak wajib mengulangi. Atau dalam tubuh atau dalam pakaian imam terdapat najis tapi yang samar. Ya, ada najisnya, tapi najisnya termasuk najis yang khafi. Niki pun sholat imamnya batal, tapi makmumnya sholatnya tetap sah, dalam arti tidak wajib mengulangi sholatnya. Lah yang dimaksud dengan najis yang jelas niku adalah najis ainiyah. Berarti kalau najis yang khafi, yang samar adalah najis yang hukmiyah. Niki pendapat yang muktamad. Tapi ada juga yang berpendapat maksud najis yang jelas adalah najis yang sekiranya makmum mau memperhatikan, maka dia akan mengetahui najis tersebut, akan melihat najis tersebut. Sementara kalau najis yang khafiyah adalah yang najis yang meskipun makmum memperhatikan, maka tetap tidak bisa melihat najis tersebut. Ya. Jadi intinya kalau imamnya itu kok bajunya aja najis, niku hukumnya ditafsil. Kalau najisnya termasuk najis yang jelas, maka makmumnya juga wajib mengulangi sholatnya. Kalau najisnya termasuk najis yang samar, khafiyah, maka makmum tidak wajib mengulangi sholatnya. Wala qari'in, ay wala tasihu qudwatu qari'in, wala qari'in lan ora wong kang bisa maca Fatihah, lan ora wong kang bisa maca Fatihah. Wa huwa utawi qari iku man wong yuhsinu kang bisa sapa man al-Fatihata ing maca Fatihah, al-Fatihata ing maca Fatihah. Ay la yasihu tegese ora sah apa iqtidauhu manute qari bi ummiyin kelawan wong kang ora bisa maca Fatihah. Bi ummiyin kelawan wong kang ora bisa maca Fatihah. Wa huwa utawi ummi iku man wong yukhillu kang nacatake sapa man bi harfin kelawan sak huruf au tasdidatin utawa tasdid minal Fatihati kang saking Fatihah. Termasuk tidak sah orang yang bisa membaca Fatihah bermakmum dengan seorang ummi. Seorang ummi yaitu seseorang yang merusak satu huruf atau satu tasdid dari Fatihah. Niki baik umminya itu sempat belajar atau tidak sempat belajar, niku hukumnya sama saja, tidak boleh dijadikan imam oleh makmum yang qari, makmum yang bisa membaca Fatihah. Kalau untuk sholatnya sendiri, seorang ummi niku sholatnya sah atau tidak, maka niki ditafsil. Kalau memang dia tidak sempat belajar,
maka sholatnya sah. Ya. Tapi kalau dia punya waktu untuk belajar tapi tidak mau belajar, nah niki sholatnya tidak sah. Niku untuk hukum sholatnya si ummi. Lah ummi tadi adalah orang yang merusak bacaan Fatihah. Merusak niku ada kalanya dengan menggugurkan atau menghilangkan salah satu dari huruf Fatihah. Misal menghilangkan wawu dalam lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya hilang misal. Niku ummi. Atau merusaknya dengan cara mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya mengganti ha menjadi ha, mengganti zal dengan za atau dengan dal, allazina menjadi allazina atau alladina, atau mengganti dhad dengan dha waladzallin. Niku contoh-contoh ummi dalam bentuk mengganti huruf dengan huruf yang lain. Termasuk ummi niku adalah arad. Arad itu orang yang membaca idgham pada selain tempat idgham. Contohnya misal ihdinas shiratal mustaqim, sinnya diganti menjadi ta, akhirnya menjadi idgham. Ihdinas shiratal muttaqim, jadi tidak mustaqim tapi sinnya berubah menjadi ta menjadi muttaqim. Niku disebut arad. Nah, arad niki hukumnya sama dengan ummi. Termasuk alfal. Alfal niku cedal. Yaitu orang yang mengganti huruf dengan tanpa idgham. Misal ro menjadi lam. Nggih niku cedal. Jadi kalau cedalnya niku jelas, maka dia tidak boleh dijadikan imam, kecuali makmumnya sama-sama cedal dan tempatnya juga sama. Ya, misal cedalnya sama-sama tidak bisa mengucapkan huruf ro, sama-sama kalau mengucapkan huruf ro sama-sama menjadi lam misalnya, niku sah. Kalau bentuk tak itu gagap ya. Kalau bermakmum dengan orang yang gagap, niku hukumnya sah tapi makruh. Termasuk bermakmum dengan orang yang salah dalam membaca Fatihah, akan tetapi kesalahannya tidak sampai merubah makna. Ya, misal haknya lafadz Allah dibaca dhammah, seharusnya kasroh dibaca dhammah, alhamdulillahu misal. Itu hukumnya menjadi imam sah tapi makruh. Cuman ya, kalau hukum membacanya, membaca Fatihah dengan salah niku kalau dilakukan dengan sengaja dan tahu, maka hukumnya haram tapi tidak membatalkan sholat karena tidak sampai merubah makna. Ya, berbeda kalau kesalahan-kesalahan yang sampai merubah makna. Misal al-amtu dibaca dhammah. Ya, seharusnya kan an'amta dibaca dhammah. An'amta maknanya kamu, an'amtu menjadi maknanya saya. Atau an'amti menjadi kamu perempuan. Nah, niku juga tidak sah kalau sampai merubah makna. Niku kalau dalam Fatihah. Kalau dalam selain Fatihah, misal seperti dalam tahiyat atau dalam membaca sholawat ya. Kalau hukum kesalahan bacaan pada selain Fatihah, niku tafsirannya, kalau kesalahan tersebut tidak sampai merubah makna, maka hukumnya tidak membatalkan sholat, meskipun kalau disengaja hukumnya haram.
Kalau kesalahan tersebut sampai merubah makna, hukumnya kalau dilakukan dengan sengaja dan dia mampu membaca dengan benar, maka sholatnya batal. Oke, dia mampu membaca tahiyat dengan benar, tapi kemudian sengaja disalahkan, meskipun itu dan kesalahannya merubah makna, maka sholatnya batal. Kalau dilakukan karena lupa, atau karena tidak tahu, atau karena memang dia tidak mampu membaca dengan benar, niki sholatnya tetap sah, dan bermakmum dengan orang yang tidak bisa membaca tahiyat dengan benar, hukumnya juga sah meskipun hukumnya makruh. Niku kesalahan-kesalahan untuk selain Fatihah. Tsumma asyara. Tsumma asyara wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.